Salam. 2 Terus pasal 3 ayat 16 kepada jemaat-jemaat di seluruh dominasi gereja masing-masing. Seluruh kitab suci yang diilhamkan oleh Roh Kudus bermanfaat untuk mengajar, untuk mengkoreksi kesalahan. Check it out. Untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang di dalam kebenaran. Jadi kalau keyakinan Anda beribadah memelihara hari Minggu, itu free will. Masalahnya Anda percaya sama Yesus dan gembala-gembala Anda melalui medsos, percaya sama kitab suci, comot ayat, lepas konteks. Nah, sebagai kita tahu kebenaran, kita harus menyatakan kebenaran dan mengoreksi kesalahan. Gitu ya. Nah, supaya kalian tahu tugas saya di situ. Makanya di antara gereja-gereja kan suka ada perdebatan tentang bahasa roh, bahasa ini kan. Karena memang itu pertanggungjawaban sebagai hamba Tuhan. Tidak membiarkan yang mengaku ajaran Yesus menyimpang dari Alkitab. Nah, tentang konteks saya ini kebetulan hari Sabat, hari ke-7. Oke, dan saya sudah selesaikan di 4 video ini. Suka kalian berkata hari Sabat itu orang Yahudi perjanjian lama. Kita di perjanjian baru. Tadi ayat-ayat yang pakai perjanjian baru itu lepas konteks, bukan? Jadi bukan kita bersilat lidah di sini, tapi kita dengar tulisan kitab suci ini yang mengoreksi kesalahan, bermanfaat untuk mengajar, mendidik Anda dalam kebenaran. Oke. Kalau perlu panggil, bukan sombong, karena cara kalian suka di perjanjian lama dibuka sekarang perjanjian baru. Di setiap dominasi ada petinggi-petinggi kalian, pemimpin kalian yang stratega, ahli-ahli perjanjian baru bawa. Kenapa? Karena dengan berani berdasarkan urapan Roh Kudus, iman pada Yesus yang diuji roh, dasar ayat saya bertanggung jawab. Silakan Anda panggil ahli-ahli perjanjian baru di setiap organisasi gereja. Dan kalian kenal saya, 20 tahun saya jadi pengajar, bukan baru kemarin sore. Makanya semua ahli perjanjian baru di seluruh dunia pun kenal. Terlepas mereka punya keyakinan melawan Alkitab dengan alasan apapun, itu bukan urusan saya. Nah, saya kasih nama kalian jemaat-jemaat awal. Karena pendeta, kalian percaya. Karena dominasi, kalian percaya. Makanya diuji semua pengajaran. Karena iman keselamatan benar, iman kepada Yesus dengan ajaran Yesus yang benar. Doktrin itu ajaran. Jadi kita mau tahu itu benar salah dari ajaran Yesus. Ajaran Yesus itu kitab suci. Oke. Jadi supaya tahu kapasitas saya di mana, tujuan saya di mana. Oke. Kita sekarang udah siap alih-alih perjanjian baru Anda. Mari kita pelajari Matius 18 ini. Ayat 15 sampai 18. Apabila saudara berbuat dosa, tegurlah di bawah 4 mata. Jika ia membenarkan engkau, telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang perkara itu diaksesikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikan soalnya kepada jemaat. Jika ia tidak mau mendengarkan jemaat, pandanglah sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pungut cukai. Ini kalau punya mau utuh, mungkin berapa video dalam Matius 18 kalian harus ikuti supaya pemahaman utuh. Biasanya ahli perjanjian baru ini, saya pertanyakan sama kalian, setiap dominasi yang punya ahli perjanjian baru bertanggung jawab. Apakah ini ajaran Yesus begini? Seperti itu tulis. Jika ada orang berusaha di bawah 4 mata, dia tidak mendengarkan, dibawa kepada jemaat, kemudian dibikin sanksi disiplin. Apakah begitu? Apa begitu ajaran Yesus? Yang kemudian kita lihat di dalam meritokrasi sistem global ini terjadi begitu. Hukum agama pakai sanksi politik yang kenal disiplin. Apakah begitu ajarannya? Nah, itu sebabnya saya pertanyakan kembali ahli perjanjian baru, karena yang bicara perjanjian baru. Kita suka mengklaim-klaim diri kita, padahal yang kita bicarakan tentang hikmat Allah, firman Tuhan. Bukan berdasarkan ahli-ahli kalian, tapi berdasarkan pengurapan Roh Kudus, di mana Roh Kudus tidak boleh diklaim diri, tapi ujilah roh itu. Ujilah pekabaran Alkitab ya Tuhan. Clear. Ya. Apakah maksud Yesus begini? Seperti tertulis Matius 18. Mari kita uji pelan-pelan. Nah, coba kita lihat sebelumnya Yesus bicara tentang apa?
Di atasnya perumpamaan tentang domba yang hilang. Di ayat 14 disimpulkan gini, demikian juga Bapakmu yang di surga tidak menghendaki salah seorang dari yang kecil ini hilang. Nah, bila mana ada orang berdosa di bawah 4 mata, terus nggak mau dengar, dibawa lagi ke jemaat kamu dengar, anggap tidak mengenal Allah. Kita anggap hilang. Kita disiplin atau bagaimana? Ini udah bertentangan sama. Pada saat bersamaan Yesus ngajar tuh domba yang hilang dengan ada orang berdosa di bawah 4 mata. Ini saat bersamaan. Kemudian kita coba uji lagi, coba lihat konteksnya gitu. Pertama saya ngajarkan, mesti sesuai konteks. Karena banyak pengajar out of konteks. Padahal S1, S2, S3, STLR. Matius 18 ayat 22. Tuhan, sampai berapa kali aku mengampuni saudaraku jika ia berbuat terhadapku? Sampai 70 kali. Bukan, aku berkata sampai 70 kali 7. Dijepit dengan 2 ayat. Bapakmu surga tidak mau ada orang hilang dengan mengampuni 70 kali. Kayak 15 ayat 18 kalau kita baca secara letter Arabia, ini kontradiksi loh. Kita bawa 4 mata, dibawa ke jemaat, anggap dia tidak mengenal. Terus disiplin. Itu sebabnya untuk bisnis, saham-saham, agama politik ini dengan akal-akalan selalu begitu ke saya. Padahal cuma akal-akalan mereka. Inilah disebut Babel. Sekarang kita pertanyakan apa ini ajaran Yesus? Seperti ini. Memang Yesus yang ngomong, tapi maksudnya Yesus apa begini? Tentu tidak. Yesus mengajarkan kasih. Dalam Matius 5 ayat 38. Kamu telah mendengar firman. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Aku berkata kepadamu, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, doakanlah musuhmu. Ini adalah hukum Taurat Musa dalam Ulangan 19 ayat 15 dan 21. Kalau ada orang berdosa, dibawa 4 mata. Masih nggak ngaku, bawa kepada jemaah. Kemudian mata ganti mata supaya efek jerah. Nah, artinya kalian gereja, ketika hari Sabat hari ke-7 kalian suka udah dihapus hukum Taurat dalam itu. Tapi yang lain-lain hukum Taurat kalian ikuti yang udah dihapus beneran. Nih, kan lucu saya lihat ajaran kalian. Kalian merayakan Paskah, kalian melakukan sanksi disiplin yang sudah dihapus oleh Yesus, yang doakan musuhmu. Kalau dia lapar, beri dia makan, kalau dia haus, beri dia minum. Hukuman ada akalah, lihat. Nah, beginilah cara-cara kalian membaca Alkitab. Hari Perjanjian Baru, letter lo begitu. Rupiah begini. Jadi dari yang tersurat, kita harus punya pewahyuan atau Roh Kudus untuk melihat yang tersirat. Tidak mungkin Yesus mengajar seperti yang tertulis kayak gini. Maksudnya bukan begitu. Maka kita belajar di situ. Pertama, nggak boleh lepas konteks. Kemudian kita uji ayat yang paralel dengan hal itu, yang jadi kontekstual. Di sini Yesus mengatakan pertama tentang ada satu domba yang hilang, 99 ditinggalkan mencari yang satu. Ini terjadi juga ditulis oleh penulis lain atau murid yang lain, peristiwa yang sama dalam Lukas pasal 15. Kita lihat Lukas pasal 15. Perempuan tentang domba hilang. Para pungut cukai dan orang-orang berdosa semua datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Bersungguh-sungguh orang-orang Farisi dan ahli Taurat katanya, orang ini menerima orang berdosa makan bersama dia. Lalu ia mengatakan, siapa di antara kamu yang mungkin 100 lepar jika ia kehilangan seekor di antara? Rupanya kalau kita perhatiin, Yesus lagi makan di rumah muridnya Matius, mantan pemungut cukai. Kemudian datang orang Farisi ahli Taurat, tidak senang dengan pelayanan Yesus makan sambil mengajar. Kenapa mereka makan dengan pemungut cukai? Jadi konteks Matius 18 situasinya begitu. Jadi kita nggak lepas dari kronologis konteks. Jadi kalau kita nggak lepas, kita langsung baca bawa 4 orang, bawa 4 mata, langsung ke situ kita punya pemahaman. Jadi kembali kepada perjanjian lama, Ulangan 19. Begitu. Ini pertama kita harus melihat cara menafsirkan Alkitab supaya lihat konteksnya di mana. Dengan menguji ayat pada Lukas 15. Oh, ada orang Farisi, ada lawan-lawan Yesus yang